Dokter kan udah vaksin, bisa di-share, diceritain apa yang dokter rasakan pada saat dokter selesai divaksin. Yuk kita ngobrol di teras. Hey, welcome back to my channel. Bukan my channel ya, our channel ya, karena kita di teras negeriku dan kita akan ngobrol-ngobrol nih sama bintang tamu kita kali ini. Dan tahu kan, orang kalau ngeliat nih siapa ya? Foto model kali. Siapa ya? Oh, dia tahu. Dokter. Kita ngobrol sama dokter dan tetap di teras negeriku di Lisan Teras Negeriku, dan ini akan di-share di Spotify, Google Podcast, dan juga kanal YouTube Teras Negeriku ya. Pagi dok. Hai, pagi. Pagi deh, saya harus nyapanya pagi dok. Kalau saya nyapanya halo dok, ntar ini dikira dia blocking di sini dong. Pagi dok, saya berasa kayak konsultasi ya ke tempat dokter nih ya. Iya. Saya manggilnya apa ini biasanya? Biar dokter, karena kalau saya lihat di Instagram ya, Adinda Fala. Iya. Tapi sebenarnya nama aslinya Fala Adinda. Iya. Yang benar yang mana nih? Adinda. Fala Adinda. Yang benar Fala Adinda, tapi Iya. kalau di sosial media Namanya Adinda Fala. Adinda Fala. Biar orang bingung aja mungkin. Biasa dipanggil Fala. bukannya biasa dipanggil pasiennya ya dokter ya? Iya. Iya kan? Panggil Dokter apa aja nggak apa-apa kalau. dokter biasa dipanggil pasiennya kan, tapi Iya, dipanggil sayang juga nggak apa-apa. dipanggil sayang. Aduh, pagi dok, sehat ya? Sehat. Yang penting mah sekarang sehat. Alhamdulillah. Yang penting sekarang sehat. Apalah artinya uang kan ya? Kalau nggak pegang, apalagi nggak pegang Apalagi kan? nggak punya. Apalagi nggak punya, apalah artinya uang. Dan kita ngobrol sama dokter ini bukan apa-apa. Gak mungkin dong kita ngobrol sama dokter tentang kuliner kan? Kita akan ngobrol sama dokter Fala ini mengenai hal yang sekarang lagi ramai, dan juga mungkin milenial ini lagi bingung juga mengenai dari tadi turun naik. Ada ini apa nggak? Apa istilahnya, paku nggak ini? Staples. Staples ya, bisa di staples di sini. Vaksin dok. Iya. Semua lagi orang sedang ngobrolin bahas vaksin. Vaksin itu apa sih dok? Saya dengar orang dok vaksin. Vaksin itu apa? Oke. Berbicara tentang vaksin, Ya. artinya kita berbicara tentang kekebalan. Oke. Oke. Iya. Nah, kekebalan itu sebenarnya ada dua. Ada yang namanya kekebalan alami, ada yang namanya kekebalan buatan. Oke. Ada kekebalan alami, ada kekebalan buatan. Betul. Vaksin itu masuknya adalah kekebalan buatan. Nah, aku mau Oke. jelasin yang kekebalan alami dulu. Iya. Kekebalan alami adalah kekebalan yang didapatkan tubuh dari penyakit yang tadinya udah kita dapetin. Misalnya kita sakit cacar. Waktu kita kecil kan kita pernah kena cacar tuh. Hampir semua orang pernah cacar. Tapi saya Tuh. kena cacar itu telat kayaknya dok. Saya kena cacar di SMA. Aku juga cacar. Aku tuh waktu Kok sama kita? Iya, waktu ujian malah dulu. Masa? Banget, Nggak mungkin dong waktu hujan. Nggak mungkin orang waktu hujan ya. Tiba-tiba Cacar. gatal. Nggak mungkin. Kan pasti ada gejalanya juga dong. Iya. Iya. Nah. Mas saya udah gede. Udah. Jadi orang yang kena cacar setelahnya kan akan menimbulkan kekebalan. Setelahnya kita kebal, akhirnya kan kita tidak kena cacar lagi kan. Iya. Nah, itu yang dinamakan dengan kekebalan alami. Oke. Gitu. Nah, kekebalan buatan adalah kekebalan yang didapatkan dari vaksinasi. Gitu. Jadi kita disuntikan oleh virus yang dilemahkan, bisa juga dari potongan virusnya, bisa juga dari RNA-nya, dari proteinnya, pokoknya dari apapun bagian virusnya, dimasukkan ke dalam tubuh kita, gitu ya. Saintis kan luar biasa tuh ya Diinjek otaknya lah ya. gitu ya. Lalu tubuh kita membentuk kekebalan dari yang disuntikan itu. Oke, istilahnya membuat tubuh kita jadi prepare gitu ya. Iya. Jadi udah ini yang pernah disuntikan dulu deh kayaknya. Udah tahu nih ngelawannya. Iya, betul. Intinya seperti itu kan ya. Sehingga nantinya ketika virus yang udah pernah disuntikan itu masuk ke dalam tubuh kita, tubuh kita udah tahu. Jadi udah kebal tuh. Gitu. Kita udah punya antibodinya yang spesifik. Sehingga saat virusnya datang, tubuh kita udah tahu harus ngapain. Oh iya.
yang spesifik ya. Jadi intinya yang dulu pernah disuntikan, ya itulah yang udah disiapkan sama tubuh kita. Betul, Oke. betul. Nah, bedanya apa nih orang yang belum divaksinasi Iya. dengan orang yang sudah divaksinasi? Ya, oke. Jadi ada orang yang nanya kan, jadi bedanya apa dong orang yang udah divaksinasi? Kalau yang sekarang kan lagi ramai kan adalah vaksinasi COVID-19. Karena secara fisik nggak kelihatan dong, lu udah divaksin apa belum nggak kelihatan. Nah, orang yang belum divaksinasi COVID, Heeh. itu kan juga punya antibodi kan. Lalu ngapain Iya. harus divaksin? Itu kan pasti pertanyaan orang. Iya. Nah, orang yang belum divaksinasi itu juga tetap punya antibodi. Iya. Tapi ibaratnya orang yang belum divaksinasi itu antibodinya itu masih liar banget. Jadi ibaratnya kalau di dalam tuh kita punya tentara ya, tentara itu adalah antibodi gitu kan. Istilahnya tahu-tahu. Saya jadi kepikiran nih. Kan punya tentara. Istilahnya kalau antibodi itu Kopassusnya kali ya. Iya, betul. Jadi antibodi kita tuh adalah Kopassus misalnya gitu. Iya. Nah, Kopassusnya ini itu senjatanya adalah batu-batu. Kalau kita belum vaksinasi. Jadi kalau ada vaksin COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, Kopassusnya ini cuman bisa mukul-mukulin aja. Random kali dia. Random banget. Gitu. Gitu ya. Oke. Liar banget. Liar. Oke. Gitu. Ada yang nggak kena gitu ya. Ada yang melenceng, ada yang cuman ketekan doang. Ada yang ngantem diri Ya sendiri syukur-syukur gitu. kalau misalnya virusnya benar-benar kehantam sampai mati. Iya. Itu kalau belum divaksin. Oke. Kalau yang kehantam sampai mati ya itu berarti antibodinya benar-benar lagi kuat banget. Oke. Atau tentaranya benar-benar lagi fit banget. Oke. Oke. Nah, kalau yang sudah divaksinasi itu Ya. Kopassusnya jadi sniper. Efektif. Ya, Ya. sekali aja shotnya adalah on target. Oh, Gitu. paham. Vaksinnya itu adalah benar-benar dia punya peluru, benar-benar ngerti banget dia harus ngapain, on target, nggak liar, gitu ya, sehingga virusnya selesai, kebal, mati. Oke, jadi saya jadi paham nih. Jadi dokter kan sebagai nakes udah divaksin dong, udah. Dan saya belum. Yang terjadi di tubuh dokter, ini sniper nih udah. Iya. Nah, yang ini masih masa nih. Masa yang antem kedateng ini antem ini bedanya gitu ya. Jadi untuk lebih efektifnya ya memang harus divaksin. Betul. Sniper di dalam udah siap untuk Sehingga pada prosesnya itu harus dilatih tentaranya agar dia dari awalnya cuma bisa mukul pakai batu sehingga dia bisa dipukul dan sehingga dia tentaranya bisa dilatih sehingga dia bisa menjadi penembak jitu. Oke, jadi paham. Baik lagi kita di kesimpulan bahwa vaksin dalam buat kita antibodi membuat kita jadi kebal. Itu kayak orang pacaran ya. Kalau diputus sekali mungkin dia sakit, tapi begitu diputus berulang kali kebal di sini ya. Oke, kita jadi tahu nih vaksin cara kerjanya yang dikerjakan dan beda orang belum divaksin dan setelah divaksin dalam proses metabolisme tubuh ini jelas nih sekarang. Kita lebih mengerucut nih. Kalau kita ngomongin polio udah lewat lah. Masa Indonesia mengalami polio, BCG, campak dan lain sebagainya beres lah ya. Walaupun masih ada beberapa cuman udah hilang lah dia. Sekarang kita ngobrolin ke yang lagi rame nih, COVID-19. Setahun Indonesia, setahun lebih lah ya mengalami yang namanya masuk pertama orang Depok atau orang mana di bulan Maret atau rame hoax ini, berita ini, pertentangan sampai orang deg-degan tiap hari orang berjemur di atas genteng. Sempat kita mengalami masa seperti itu waktu itu semua panik sampai di titik semua udah agak tenang, vaksin datang. Ya kan? Tapi tidak semudah itu orang menerima ya udah. Ayo berbondong-bondong divaksin, banyak orang yang nggak mau. Nah, kita balik lagi ke vaksin yang datang di Indonesia jumlahnya berapa itu? Kayaknya kalau saya dengar tuh namanya aneh-aneh gitu. Di Indonesia sendiri yang secara resmi didatangkan oleh pemerintah Indonesia itu ada berapa kira-kira? Oke. Sejauh ini sampai hari ini tanggal berapa ya sekarang tuh ya? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tanggal 9. Per hari ini 9 Kalau Maret tanggal ya. saya inget banget. Karena ada job. Kalau ada job mas saya tanggal inget banget, Dok. Oke. Tanggal Per tanggal 9. sekarang 9 Maret 2021. Yang digunakan oleh pemerintah Indonesia masih satu merek, masih Sinovac. Sinovac. Iya, tapi informasi yang saya berikan hari ini mungkin besok berubah. Mungkin berubah. minggu depan berubah. Iya. Gitu. Jadi artinya kita harus
terus-menerus baca berita, Iya. terus-menerus nonton berita dan mendengarkan apa yang Pak Menkes beritakan gitu. Oke. Jadi bisa saja berubah. Tapi sejauh ini lobby politiknya Ya. akan masuk dari Pfizer, akan masuk dari AstraZeneca, itu juga Iya. akan masuk. Bahkan Tapi Bio Farma kayaknya juga ada, Bio Farma Bandung juga kayak apa Nusantara, vaksin Ya, Nusantara segala itu macam. bisa kita abaikan dulu. Sekarang kita hadapi yang datang dulu. Oke. Gitu. Karena sekarang yang sedang diberlakukan, yang sedang dipakai adalah Sinovac. Sinovac. Gitu ya. Dosisnya adalah 2 kali suntikan dengan jarak 14 hari. Nah, ini menarik nih. Mm. Kadang orang disuntik sekali aja harus dengan deg-degan nih. Kenapa harus 2 kali? Iya. Sebenarnya kalau vaksinasi tuh banyak loh yang berkali-kali, kayak DPT gitu ya. DPT juga sebenarnya berkali-kali. Jadi orang-orang yang membahas vaksinasi itu kalau sekarang baru ngebahas kok ini 2 kali sih, kok ini 3 kali sih, kok ini Banyak, sebenarnya banyak yang harus 2 kali. Iya, itu kemana aja mereka sebenarnya selama ini gitu. Karena sebenarnya vaksinasi itu adalah hal yang sangat jamak dilakukan gitu, apalagi untuk mereka yang punya anak gitu. Pokoknya orang kalau ada punya tanda, dokter punya tanda di sini. Iya, itu BCG kalau Dulu itu. antrinya waktu SD, Dok. Itu kalau udah jam apa, orang pada baris tuh anak-anak SD mau disuntik seperti ini. Nah, itu dulu memang sering berkali-kali. Santai-santai aja ya dulu ya. Iya, karena sebenarnya vaksinasi adalah hal yang seharusnya menjadi kebutuhan dan hal yang sangat umum dilakukan. Karena kita mau pergi umroh, kita divaksinasi Meningitis, ya. gitu. Setahun sekali sebenarnya kita diharuskan untuk vaksinasi influenza. Gitu. Untuk perempuan maupun untuk laki-laki sekarang gitu ya, kita ada yang namanya vaksin HPV untuk kanker cervix. Ya, oke. Itu juga 2 kali suntikan. Jadi sebenarnya dosis 2 kali, dosis 3 kali untuk vaksinasi itu hal yang sangat jamak dan sangat umum gitu. Nah, kenapa harus berkali-kali, nggak bisa 1 kali misalnya gitu ya? Influenza Tapi 1 kali tapi dibanyakin dikit gitu. influenza itu 1 kali tapi setahun sekali gitu, karena memang dibutuhkannya seperti itu. 1 kali setahun sekali. Iya, memang saintis sudah membuktikan gitu ya, artinya kita melalui penelitian panjang, Ya. jarak 14 hari adalah jarak yang cukup gitu ya untuk dilakukan booster sehingga vaksinnya berfungsi optimal untuk memberikan kekebalan yang maksimal terhadap tubuh. Balik lagi ke sniper tadi. Betul. Ini kan dibekali 1 peluru nih misalnya. Betul. Dengan adanya booster, berarti dia dibekalin yang lagi yang namanya senjata lagi. Itu yang tadi saya bilang, tentara di dalam tubuh kita perlu untuk dilatih. Dan pelatihannya itu kan juga nggak bisa 1 kali gitu. Jadi dibutuhkan latihan lagi sehingga dia dari awalnya cuma bisa ngelempar, Ya. dia bisa untuk menjadi penembak jitu. Dan itu butuh waktu. Waktunya menurut para peneliti, waktunya dibutuhkan 2 kali booster dan dibutuhkan hingga dia maksimal adalah 28 hari atau 2 kali 14 hari. Oke, balik lagi ke vaksin yang sudah, kenapa kita harus 2 kali? Karena tentara-tentara yang ada tubuh kita juga butuh ilmu yang lain, booster senjata yang lain, Iya. ya kan? Nah, semua sudah jelas, tapi masih ada ketakutan Iya. masyarakat ini ya, bahkan juga kalangan milenial itu belum sepuluhnya atau belum seikhlasnya untuk oke deh, gue divaksin berbondong-bondong. Ada yang masih ragu-ragu, ya kan? Karena banyaknya hoax itu yang beredar. Kejadian-kejadian yang dialami orang yang sudah divaksin. Iya. Ada yang mulai merasa demam, pegal-pegal, ada yang hoax yang terlalu pingsan beramai-ramai. Nah, itu gimana sih Bidang? Apakah benar itu ngambil akibat kalau divaksin itu? Apakah memang ada gejala, walaupun itu bukan gejala yang membahayakan, yang biasa ya, cuman dilebih-lebihkan. Memang kalau divaksin itu pasti tubuh bereaksi? Iya, ada yang namanya KIPI. Dalam kedokteran kita nyebutnya KIPI, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi KIPI. memang setelah imunisasi atau vaksinasi gitu ya, itu ada yang namanya gejala-gejala sesudahnya. Tapi kan yang tadi saya bilang, sebenarnya vaksinasi ataupun imunisasi itu sebenarnya hal yang sangat lumrah dilakukan. Jadi yang namanya gejala sesudahnya itu ya hal yang wajar aja.
Jangan seperti- dilebihkan ya. Iya, Oh mohon maaf nih, saya potong. Dokter kan udah vaksin. Bisa di-share, diceritain apa yang dokter rasakan pada saat dokter selesai divaksin. Ya, kalau aku so far nggak ada yang aneh banget gitu ya, cuma Ya. pegel aja di area So far so good lah ya. suntikan, pegel di area suntikan dan agak ngantuk karena memang kandungan dari vaksinnya itu ada antihistaminnya gitu. Jadi memang agak ngantuk. Oh, itu umum terjadi. Iya, dan Oke. itu hal yang umum. Kalau misalnya ada demam atau misalnya di area suntikannya misalnya ada kemerahan gitu atau misalnya ada mual muntah, itu pun juga masih termasuk gejala yang wajar. Itu yang tadi Oke. saya sebutkan namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, wajar terjadi setelah habis. Iya, Tadi dan apa? itu bukan hal yang dibesar-besarkan gitu Ah. ya. Itu memang wajar sekali. Dan vaksinasi maupun imunisasi seharusnya juga bukan hal yang dibesar-besarkan karena vaksinasi itu banyak sekali gitu ya. Itu saya bilang ada HPV, ada influenza, ada meningitis. Jangan hanya mungkin ya kita kali ya. Kita hanya mau membahas vaksin justru hanya pada saat ini. Dulu kita nggak pernah ribut mengenai vaksin. Ya. Mau disuntik apapun santai. Karena mungkin mereka menganggap yang dimasukkan sekarang ke tubuh kita ini yang apa ya istilahnya, virus yang mematikan gitu. Walaupun sudah dilemahkan, mereka takutnya begitu dimasukkan, ntar di sini dia bisa kuat lagi gitu. Pasti itu intinya seperti itu, banyak hal seperti itu. Iya. Untuk Sinovac yang sedang berjalan di Indonesia, Ya. hasil penelitian terakhir yang dilakukan di Bandung, hasil efikasi. Kalau vaksin itu kita ngomongnya efikasi. Efikasi itu apa? Efikasi itu bahasa awamnya mungkin adalah yang paling mendekati ya definisinya adalah mungkin efektivitas. Oh, efektivitas. Tapi kalau untuk vaksin kita menyebutnya istilah yang paling tepat adalah efikasi. Itu sekitar 63% gitu. Nah, tingkat efektivitasnya. iya, efikasi, Oh, bukan efikasi, efektivitas ya. efikasi. Gitu. Kalau untuk vaksin kita selalu menyebutnya dengan efikasi. Oke. Ya. Artinya lebih dari 50% itu vaksin adalah aman sekali. Lebih dari 50% vaksin aman. Ya. Oke. Sedangkan Sinovac 63%. Oh, di atas Gitu. efikasi dong. Aman sekali. Oke. Aman sekali untuk Sinovac. Bukan aman dipakai. sekali, aman berkali-kali. Iya. Kalau cuma sekali amannya enggak. Saya akan mencoba menjelaskan Iya. apa sih arti dari kata 63%. Nah, Gitu. Nah, 63% itu adalah yang keluar dari penelitian di Bandung. 63% kita mendapatkan kekebalan dari COVID-19. oke. Berarti kan masih ada sisa 30-an% tuh. Iya, Nah, 36%. Ya, 36 sekian persen itu kita masih bisa terinfeksi COVID-19, tapi dengan gejala ringan, sedang, hingga OTG. Gitu. Lalu kenapa kita wajib vaksin? Ya. Kenapa kita harus vaksin? Iya. Karena kalau kita divaksin, satu, kita bisa kebal nih, kita bisa tidak terinfeksi nih. Dua, kalaupun kita terinfeksi, Ya. gejala kita ringan, sedang, hingga OTG. Nah, Oke. Jadi intinya 63% kayak 60 ya 3% sekian ke efikasinya. Sisanya ini jadi ya kayak meriang-meriang biasa. betul. Oke. Jadi bila kita vaksin, kita berkontribusi kepada negara untuk meringankan pelayanan kesehatan, untuk meringankan kerja tenaga kesehatan, untuk meringankan kerja ICU sehingga kita tidak perlu untuk mendapatkan ventilator, Ya. kita tidak perlu untuk rebutan ventilator, sehingga kita bisa memberikan pelayanan penyakit kronik kepada orang yang lebih membutuhkan, Oke. gitu ya. Jadi penyakit jantung kita bisa utamakan, penyakit gagal ginjal kita bisa utamakan, Asma, gangguan pernapasan. gangguan pernapasan berat kita bisa utamakan, Oke. gitu. Jadi kita bisa berkontribusi terhadap negara, meringankan kerja mereka juga. Dan yang utama adalah sebelum kita ngomong meringankan tugas negara, meringankan kerja tubuh kita. Itu yang harusnya kita melawan dengan 100% sudah dibantu vaksin 63 sekian persen. Betul. Sisanya yang tinggal ringan-ringan itu. Tapi wawasan pandemi adalah wawasan kesehatan masyarakat. Jadi Oke. kita harus helikopter view-nya lebih luas lagi. Helikopter view kita adalah bagaimana kita membantu masyarakat dan membantu negara memulihkan kestabilan ekonomi, kestabilan sosial masyarakat. Seperti itu.
tapi balik lagi ada pertanyaan. Lalu kenapa harus vaksin bila 30%-nya kita masih ringan sedang, yaitu jawabannya adalah kita harus meringankan kerja negara, meringankan kerja pelayanan masyarakat gitu. Nah, lalu kembali lagi nih ada pertanyaan. Setelah vaksin kenapa kita harus tetap melaksanakan 3M? Tetap harus memakai masker, tetap harus menjaga jarak, tetap harus menjaga kebersihan gitu. Karena vaksin tetap memiliki kontraindikasi. Jadi kayak di ada botol-botol obat tuh kontraindikasi. Betul. Ada pasien-pasien yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Misal orang-orang dengan autoimun, ibu hamil, ibu menyusui, hingga hari ini mereka tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Atau pasien-pasien kanker, pasien dengan penyakit kronik, penyakit berat, mereka tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Orang-orang seperti itu kan mereka nggak mendapatkan kekebalan dari vaksinasi. Iya. Berarti kan yang 30%-nya hilang. Si yang gejala ringan sedang hingga OTG-nya. Iya. Jadi jika mereka terinfeksi dari kita yang tidak menjaga 3M ini, mereka bisa mendapatkan gejala berat hingga meninggal. Oke. Gitu. Jadi, karena virus COVID-19-nya masih ada, belum hilang. Jadi gini ya, mungkin kesadaran bisa digugah seperti ini. Dalam situasi kondisi seperti ini, jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Gua sehat, gua masih muda, gua ngapa-ngapain, gua kesana kemari enggak. Tapi kan dia nggak tahu, dia bisa jadi mesin pembunuh untuk orang-orang yang tadi tidak bisa mendapatkan vaksin. Betul. Sekarang kita balik. Ada orang yang sekarang ini pingin vaksin. Orang tua saya termasuk orang yang pingin vaksin. Iya, semua harusnya pengen vaksin. Pingin vaksin. Iya. Usia sudah udah 7 bulan, hampir 7 bulan. Bukan masih muda, tapi mudah-mudahan masih lah ya. Jadi intinya, tapi bingung. Saya ini dapat giliran kapan ya? Yang didulukan tuh sebenarnya siapa? Itu yang masih orang sekarang itu. Kalau yang peduli sih mencari informasi. Yang nggak peduli cuma nunggu. Tapi karena nunggu ya kita harus kasih informasi gitu. Nah sebenarnya tahapan-tahapan siapa dulu yang akan dapat vaksin, terus yang diutamakan selain karena pekerjaan ya, tapi karena kondisi tubuh dan lain sebagainya, itu sebenarnya gimana urutannya? Iya, ada yang namanya prioritas. Jadi pemerintah karena kayak stok nabung vaksin, ya, kayak nabung ada prioritas ya. Karena stok vaksin kan datangnya nggak langsung jebret 400 juta datang gitu kan, nggak mungkin. Rebutan ya. Seluruh dunia rebutan ini. Vaksin itu kan diperebutkan seluruh dunia. Iya, ibaratnya ya, ini vaksin, saya sedikit gambaran cerita. Vaksin ini direbutkan di seluruh dunia. Ini ibarat kang gorengan, ini belum mateng, yang ngantri udah banyak di belakang. Itu benar. Ya, bener ya? 2, ada hal kecil yang terlupakan, yaitu storage. Kalau vaksinnya langsung datang banyak, kita nggak tahu tempatnya di mana untuk meletakkan vaksin. Padahal untuk meletakkan vaksin tuh ada syarat tempat. Kulkas anyway, tapi kan kulkas seberapa banyak yang kita butuhkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Satu orang harus butuh 2 vaksin. Masyarakat yang divaksin ada berapa ratus juta yang dibutuhkan. Jadi untuk storage-nya, kita kan butuh imunisasi ini kan udah banyak. Bukan hanya vaksin COVID-19 loh yang disimpan. Ada vaksin polio, ada vaksin BCG, ada vaksin lain sebagainya. Orang itu hanya memang sekarang kayaknya apapun karena COVID, karena banyak hal-hal lain yang tidak terpikirkan, tidak dibicarakan, padahal itu sudah ada kayak vaksin yang lain. Benar. Jadi memang vaksin harus dilakukan bertahap. Gitu. Jadi keterbatasannya banyak. Apalagi Indonesia ini masyarakatnya banyak, jadi memang ada prioritasnya. Nah, yang sudah berjalan tahap 1 itu dilakukan untuk tenaga kesehatan. Nakes lah ya. Ya, seluruh dunia ini tahap 1 dilakukannya pertama kali untuk tenaga kesehatan karena mereka adalah yang paling berisiko. Iya, ring satunya lah. Ya, tentu karena mereka bekerja di rumah sakit, karena mereka langsung berhadapan dengan pasiennya. Betul. Gitu. Nah, alhamdulillah tahap 1 sudah terlaksana dengan baik. 1,2 juta nakes kurang lebih sampai saat ini sudah terlaksana dengan baik. Dan tidak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada yang tiba-tiba kejadian ikutan pasca imunisasinya juga alhamdulillah tidak ada laporan yang aneh-aneh. Iya. Gitu. Jadi tenaga kesehatan di Indonesia sudah bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Oke. Gitu.
Lalu Terus? yang sedang berjalan sekarang kembali lagi ini tanggal 9 Maret ya. 9. Ingat bener tanggal 9. Iya, karena ini harus di bold secara benar, Mas. Iya, oke. Karena kalaupun podcast ini nanti didengarkan sebulan lagi, takutnya misinformasi. Bener, karena Gitu. Karena bisa saja informasinya berubah. berarti metadatanya adalah kita Iya. tanggal 9 kita melakukan ini. Tahap kedua berarti sekarang sedang masuk tanggal 9 ya ini. Tahap lansia. Ya. Lansia sedang berjalan Iya. ini ya kan. Mungkin ada yang mungkin di-share syarat atau apa kan, mungkin ada yang nggak tahu nih, mungkin teman-teman kita nih yang milenial nih kan punya orang tua nih juga nih ya. Ini orang tua gue udah divaksin belum ya? Pengen tapi bingung. Ya. Nah itu gimana sih? Ada informasi mengenai itu? Iya, informasinya banyak. Oke. Gitu. Jadi penyelenggara vaksinasi sekarang pintunya udah banyak. Rumah sakit juga udah mulai buka gitu ya. Di level terkecil di daerah puskesmas. Puskesmas buka. Nah, itu pendaftarannya ada yang lewat website Kemenkes. Website Kemenkes. Ada yang lewat rumah sakitnya langsung. Oke. Gitu. Ada juga yang lewat ikatan alumni, ada yang lewat ikatan pensiun, ada yang lewat banyak. Pintunya banyak. Jadi memang mungkin kalau ibu-ibu kita, eyang kita kan kadang gaptek ya. Gaptek. Makanya teman-teman milenial ya. Mohon maaf, ini kan mungkin kita banyak punya nenek, punya eyang, punya kakek yang mungkin udah gaptek dengan Betul. informasi. Betul. Tolong dikasih tahu, dibimbing, dianterin ya. Yang paling penting adalah ketahui bahwa informasinya tuh diketahui dulu. Jadi kita tahu misalnya eyang kita ini pensiunan mana misalnya gitu, atau eyang kita KTP-nya di mana. Oke. Ibu kita ini profesinya dulu atau muda tuh apa? Karena biasanya juga diwadahi oleh pekerja-pekerja mereka ketika muda, Oke. naungan profesi atau kantor mereka yang dulu. Karena sekarang wadahnya banyak. Negara tidak bisa bekerja sendiri, jadi dibantu oleh banyak pihak sekarang gitu. Dan alhamdulillah kita semua saling gotong royong, bahu membahu untuk melaksanakan vaksinasi ini. Jadi kesadaran untuk teman-teman semuanya ini milenial yang lagi nonton Lisan Teras Negeriku ini, apa yang didapatkan, apa yang didengarkan, apa yang dilihat hari ini untuk bisa di-share ke teman-teman semua yang mau lewat apapun, WhatsApp atau apapun, share karena ini demi kepentingan bangsa Indonesia. Di channel YouTube, di Spotify dan di Google Podcast ini kita akan tayangkan. Kita tidak akan kembali karena kita tidak kemana-mana. Biasanya orang kalau lagi iklan kan gitu kan, kita nggak kemana-mana. Kita akan lanjutkan dengan yang namanya tadi adalah syarat-syarat berdasarkan pekerjaan, kemudian syarat-syarat berdasarkan tingkat resiko pekerjaan. Sekarang lebih mengerucut ke syarat tubuh yang bisa menerima vaksin. Apa aja? Misal hari itu diperiksa, kayaknya jangan hari ini deh. Apa sih sebenarnya yang bisa dibuat kita orang divaksin? Ya, ketika vaksinasi hari H-nya nih, Ya, ini hari datang H-nya nih. kita akan mendapatkan screening. Screening tubuh ya normal lah ya, seperti tekanan darah, Oke. suhu, Oke. terus juga ada gula darah sewaktu. Oke, jadi kita sarankan kalau screening pas tanggal muda ya, jadi biar agak stabil nih. Atau nggak usah lari-lari dulu. Karena kalau tanggal tua nih ya kita screening ada unsur deg-degan nih dalam tubuh Betul. kita. Mikirnya enggak. Nah, Itu pengaruh loh ya. Kalau untuk lansia, Iya. screeningnya akan lebih panjang gitu, karena biasanya untuk lansia mereka punya penyakit kronik, Iya. gitu ya, terus juga lebih banyak faktor-faktor komorbidnya. Oke. Gitu. Nah, nanti di meja screening gitu ya, dokter akan melakukan wawancara terhadap calon penerima vaksinasi. Gitu. Nah, Siap. nanti dijawab aja ketika wawancara, nanti akan diberikan checklist, akan dilakukan checklist gitu ya untuk nanti dokter yang bertanya, nanti akan dikeluarkan pernyataan bahwa calon penerima vaksin ini siap atau tidak untuk divaksinasi. Pada dasarnya yang berhak yang siap untuk dilakukan vaksinasi adalah mereka yang sehat secara jasmani. Oke. Gitu. Sehat secara jasmani ini apa artinya? Ketika mereka pun punya vaksin, punya penyakit kronik itu terkontrol. Jadi kalaupun tekanan mereka darah punya, ya, kalaupun mereka punya penyakit darah tinggi sedang terkontrol. Sedang rendah. Kalau punya diabetes sedang terkontrol, Oke. gitu ya. Gitu. Jadi kondisi saat itu sedang normal, sehat jasmani. Itu yang bisa menerima yang namanya vaksin secara kondisi Iya. tubuhnya. Ada mungkin yang bisa disarankan nih ke masyarakat atau ke teman-teman juga,
jangan melakukan ini atau ini kalau mau berangkat vaksin. Ada nggak hal-hal khusus gitu? Jangan makan ini gitu, jangan makan ini gitu. Enggak sih sebenarnya. Enggak ada ya. Yang penting keadaan santai, jangan tegang karena tegang mempengaruhi tekanan darah juga. Iya. Relax saja bahwa vaksin ini aman. Aman. Nggak masalah. Usia. Misalkan tadi usia sejauh ini 8 untuk lansia sih udah boleh ya? Iya, boleh gitu. udah. Tapi sekarang dari 18 tahun. Jadi untuk anak masih belum. 18 tahun ke bawah? 18 tahun ke bawah masih belum. Oke. Kita masih menunggu penelitian dari vaksin-vaksin Eropa seperti Pfizer ataupun AstraZeneca ataupun dan merek-merek lain. Untuk yang 18 Iya. tahun ke bawah. Sinovac sampai saat ini balik lagi tanggalnya masih Tanggal belum bisa. 9, tanggal 9 Sinovac masih belum bisa untuk 18 tahun ke Bawah. Jadi kalau pengen Anda harus 8 tahun. Iya, tapi 18 kalau tahun ke wawancaranya saya lakukan 2 bulan lalu nih, Sinovac belum bisa untuk di atas 59 tahun. Jadi makanya informasi itu berkembang bener. Jadi nggak bisa kita dulu dalam bicara mengenai COVID dan vaksin, kita nggak bisa bilang dengan orang dulu kata dulu nggak bisa dipakai dalam perkembangan. Ilmu pengetahuan itu cantik sekali, makanya saya selalu bilang. Kenapa? Ya karena dia selalu berkembang. Kayak dokter dong berarti cantik sekali. Makanya saya senang jadi dokter karena ya itu ilmu pengetahuan itu buat saya sangat seksi ya kayak. Itulah kenapa saya nggak mau jadi dokter karena saya merasa tidak cantik. Oke, kenapa tadi naik cantik sekali karena selalu berkembang. Iya. Nggak Ya, ada. buat saya marvelous aja yang kayak gini gitu. Kita harus dituntut belajar karena nggak akan pernah habis orang untuk belajar. Menarik sekali. Saya kalau boleh tepuk tangan, mau tepuk tangan buat dokter. Aduh. Oke. Ada orang yang pengen divaksin dong. Tapi dia masih COVID, masih positif. Boleh nggak? Nah ini kalau wawancaranya 2 bulan lalu orang-orang penyintas Ya. nggak boleh. Nah. Tapi sekarang wawancaranya penyintas Tanggal 9. ya sudah diperbolehkan untuk vaksin dengan jeda waktu 3 bulan setelah dinyatakan negatif. Jadi istilahnya alumni ya. Saya nyebutnya kalau penyintas, sekarang kan penyintas. Cuman untuk bahasa lebih gampang diterima alumni ya. Alumni yang pernah kena COVID sekarang 3 bulan setelah Anda kena COVID dan menunjukkan tidak ada gejala apapun dalam kondisi tubuh yang oke normal bisa menerima vaksin. Vaksinasi 3 bulan. Ini jadi tambahan pengetahuan lagi ya. Tapi kan dia kalau udah pernah, sebenarnya kan dia punya antibodi alami yang seperti dokter sampaikan di awal tadi. Itu memang harus tetap ditambah dengan antibodi. Ya, makanya vaksin risetnya setelah 3 bulan antibodinya dia sudah hilang untuk COVID-19. Makanya jeda waktunya 3 bulan hingga ia harus melakukan vaksinasi. Ini yang mungkin harus disampaikan juga ke masyarakat karena orang dulu bisa, gua kalau udah pernah kena cacar nggak akan kena cacar lagi deh. Iya. Itu untuk cacar. Namanya virus juga mengikuti ilmu teknologi. Virus juga berkembang terus ya, makin pinter gitu ya. Iya. Iya. Tahu dia kalau dilawan, jadi dia harus mencari hal yang lain ya. Oke. Semua sudah jelas dan semua mungkin saya harapkan apa yang kita obrolkan dengan santai ini menjadi menambah keyakinan teman-teman semua untuk terus bukan hanya diri Anda, oke saya mau. Tapi kita minta tolong juga kepada teman-teman semua, jangan hanya oke saya mau, tapi sampaikan ini ke teman-teman yang lain biar mereka juga mau. Karena apa? Keselamatan kita semua juga tergantung keselamatan diri pribadi. Anda bisa menjadi mesin pembunuh bagi orang lain kalau Anda tidak peduli dengan kesehatan Anda. Betul. Kita ngobrol ke vaksin selalu berkembang, ilmu pengetahuan juga berkembang. Kita bikin vaksin ini, bikin vaksin ini. Saya curiga ada mata-mata virus yang datang ke dunia ini memberitahukan kepada teman-temannya, oh mereka sudah bikin itu. Akhirnya mereka memutasi dirinya sendiri. Ya ibaratnya mereka pindah kerja kan, mutasi. Iya, PNS. Mereka mutasi, ya. Ada sekarang strain baru, salah satunya yang lagi heboh terakhir ditemukan di Karawang, B117. Ya. Itu yang jenis gimana sih? Iya. Kalau untuk jenis virusnya dia memang adalah virus mutasi dari COVID-19 yang kemarin gitu. Oke. Nah, bedanya apa sama yang COVID-19 yang lama nih gitu ya? Bedanya dia datang belakangan aja. Iya, gitu ya. Dia bukan kayaknya dia peserta bukan panitia.
dokter bisa aja iya kalau panitia pasti Duluan. datang duluan. Kayak kita nih ya, mereka pada datang duluan dong. Saya Kalau belakangan kemarin tadi. saya juga belakangan Iya. ya. Dia ada kenapa apa bedanya? Bedanya adalah yang varian baru ini memang dia lebih menular dan lebih cepat menularnya gitu. Jadi dia lebih mudah untuk tertular. Tapi berita baiknya adalah dia juga efektif lewat vaksin. Vaksin yang sudah disuntikan atau sudah beredar yang sudah diberikan ke masyarakat ini efektif juga untuk B117. Betul. Jadi kekhawatirannya Vaksin menjadi sebuah urgensi yang nggak bisa lagi ditahan. bukan Gitu, lagi dengan hadirnya- hal untuk yang diperdebatkan. Iya, dengan hadirnya B117 yang jauh lebih menular ini, Ya. tapi juga dengan klausel kedua bahwa B117 ini bisa ditahan oleh vaksin, artinya vaksin menjadi hal yang sangat urgent sekarang. Oke. Ibaratnya sih sekarang udah termasuk kalau sembako dia udah termasuk 9 kebutuhan pokok lah. Ya. Sekarang ini jadi ini tidak lagi kita harus berdebat mau atau enggak, boleh atau enggak, berbahaya atau enggak. Ya kita hanya boleh memperdebatkan sekarang atau nanti giliran Anda dan Anda harus tetap menerima ya. Nah, sekarang tentunya kalau kita tahu ada B117 tidak menutup kemungkinan akan ada strain yang lain Iya. yang akan datang ke kita. Apa upaya kita untuk meredam, mengurangi dari apa yang namanya perkembangan mutasi dari strain COVID-19 ini? Masih sama, kita harus masih terus menggalakkan yang namanya pemakaian masker, penjagaan jarak dan juga menjaga kebersihan. Gitu. Karena penularannya masih sama. Hanya bedanya dia lebih mudah menular. Oke. Males ya yang kayak gitu dia kan. tetap tidak bisa dengan hanya bertatapan gini dia menular nggak kan? Tetap dengan droplet, Iya. bersentuhan seperti itu. Iya, tapi dia lebih mudah aja. Gitu. Jadi ya kalau yang biasanya tadinya maskernya nggak rapet-rapet banget, berarti sekarang ya harus lebih rapet supaya dia tidak mudah masuk ke dalam mulut dan juga hidung kita. Oke, dia mungkin sekarang kalau ibarat orang tuh dia lebih lincah gitu ya, lebih lihai. Ibarat orang mau menerobos dia lebih lihai. Jadi kita harus juga lebih antisipasi. Karena apa? Saya melihat kita mengalami masa-masa semuanya tegang, kemana-mana bawa, wah tertutup lah, udah kayak ninja. Tiap hari orang berjemur, tiap hari pokoknya di awalnya begitu kendor. Di saat virus semakin berkembang bermutasi, kita jangan sampai tambah kendor kan. Betul. Dan vaksinasi Vaksinasi harus, udah nggak ada kata lain, harus, udah nggak bisa debat nanti efektifnya gimana. ya. Dan vaksinasi bukan obat gitu ya. Jadi itu juga yang harus menjadi persepsi masyarakat yang harus diluruskan. Vaksinasi bukan obat dari COVID-19. Vaksinasi adalah upaya penanggulangan pandemi. Iya. Vaksinasi adalah cara agar Indonesia lepas dari kondisi ini. Oke. Siap. Jadi intinya ibarat rumah, vaksinasi itu lu bikin pagar deh depan rumah lu biar maling nggak bisa masuk dengan sembarangan. Agar kekebalan komunitas bisa tercapai. Herd immunity-nya. Gitu ya, agar penurunan kasus bisa tercapai gitu. Oke. Jadi awalnya mungkin flattening the curve gitu ya. Lama-lama kurvanya bisa menurun. Ini mungkin bisa diterangkan. Ada ini sekelompok orang udah vaksin semua. Ini lama-lama sekelompok ini akan turun dengan sendirinya kan? Tentu. Ini makanya ini yang disebut dengan problem masyarakat. Gitu. Berbicara tentang pandemi, kita selalu berbicara mengenai masalah di masyarakat, mengenai kesehatan masyarakat. Makanya kita tidak boleh berbicara mengenai diri sendiri. Selalu tadi saya sebutkan kita harus menolong negara, menolong masyarakat, negara, masyarakat. Karena ini pandemi. Gitu. Ini memang sebuah bukan problem sih, tantangan kita Betul. yang kompleks ya. Gitu. Jadi bila ditanya, yang bisa saya jawab adalah pandemi masih terjadi di Indonesia dan it's getting better. Oke. Tapi kehadiran vaksinasi di Indonesia merupakan angin segar untuk proses penanggulangan pandemi. Oke. Bagaimana cara negara untuk merecovery ini semua? Karena selama setahun kemarin ekonomi jatuh, Wah. ya.
Terus juga Saya tuh ini sedikit cerita ini dampak juga bagi saya nih ya. Dulu saya sebelum pandemi ya, bukan sombong ya, job tuh jauh-jauh tuh, bisa ke Sumatera, bisa ke Bali, bisa ke Kalimantan, jauh-jauh lah. Sejak adanya pandemi ini makin jauh. Ini kan job ada hari ini nih. Ini nanti ada lagi sekitar April lah. Jadi jadi makin jauh. Enggak, jarak semua jauh. terdampak. Iya. Bali gimana hebohnya Bali, meriahnya Bali. Anda tentu kangen kan dengan semua yang kita alami dulu. Sederhana aja deh. Saya udah kangen ngobrol makan sama teman-teman di kafe, di buka puasa bersama istilahnya. Udah hal-hal yang mengangenkan hadir, ya kan istilahnya. Hal yang lama tidak kita alami. Anda kalau pingin itu cepat kembali, hal yang dulu kita rasakan cepat kembali, mari kesadaran kita untuk mengembalikan seperti dulu dengan cara vaksin salah satunya. ya vaksinasi merupakan ya angin segar yang tadi saya bilang Iya. untuk menjadi solusi penanganan pandemi. Gitu. Jadi Iya. ya diharapkan semua turut serta lah gitu kepada teman-teman milenial, kepada teman-teman milenial untuk mengikut sertakan orang tuanya gitu ya, untuk berbagi kepada semua keluarganya gitu, untuk ya ambil bagian lah untuk penanganan pandemi ini, karena kita semua sekarang itu menjadi garda depan gitu ya untuk proses penyelesaian pandemi gitu. Iya. Ya kapan lagi sekarang kita angkat senjata gitu, menjadi tentara perang. Kalau yang lain angkat senjata, kita cuma angkat baju doang gitu. Kita cuma angkat tangan, nyerah ya. Ini menarik tadi. Semua dulu awal COVID masuk, yang menjadi garda terdepan adalah para nakes, para perawat, dokter yang merawat pasien. Tapi di zaman sekarang, di masa vaksin sudah ada, kita semualah menjadi garda terdepan untuk membuat semua kembali seperti dulu, Indonesia sehat kembali seperti dulu. Betul. Oke, sekali lagi ini untuk kita bold aja sekali lagi, satu vaksin aman. Jangan takut untuk divaksin. Karena dengan adanya vaksin itu adalah salah satu cara kita untuk mengurangi yang namanya dampak dari pandemi. Anda jangan egois dengan diri Anda sendiri. Anda merasa sehat, Anda merasa kuat, tapi karena kita tidak tahu itu bisa membahayakan orang lain. Anda tidak tahu bahwa virus atau apapun. Nah, sekarang saya sebenarnya kita mau ngobrol lama ya. Cuman masalahnya teman-teman nih ada masih banyak kegiatan nih kayaknya. Kita mau ngobrol lama, tapi kita tahu dokter juga sibuk karena dokter juga termasuk juga satgas dari COVID juga kan ya. Dalam berapa kata mungkin yang bisa disampaikan untuk bisa menggugah kesadaran masyarakat atau teman-teman milenial untuk COVID ini aman dan semua wajib semua wajib vaksin. Untuk teman-teman terutama generasi milenial mungkin ya kalau yang dengerin podcast gitu. Pastikan nanti ketika waktunya tiba, jangan pernah takut untuk vaksinasi, karena vaksinasi ini aman, vaksinasi ini efektif. Gitu ya, dan ayo kita kembalikan Indonesia kepada kitanya gitu ya, seperti dulu. Aduh, ya, kangen banget. Apa yang paling dikangenin dokter dulu? Yang sederhana deh. Yang paling sederhana adalah saya kangen paspor saya itu punya cap sih. Gitu. Aduh, sama. Ini paspor kagak ada stempel sama sekali nih. Iya, karena Indonesia harus punya harga diri di negara lain, dan harga diri itu hilang karena pandemi. Itulah makanya kita harus turut serta membangun kembali harga diri negara. Gitu. Oh, luar biasa. Indonesia aman, mudah-mudahan dengan vaksinasi ini Indonesia aman COVID-19. Amin. Kalau dulu Anda ada slogan mengatakan cukup rebahan Anda menjadi pahlawan, sekarang tidak lagi. Dulu awal gitu, cukup rebahan Anda jadi pahlawan. Tapi sekarang Anda harus angkat baju untuk vaksinasi. Seperti kita tahu, vaksin Indonesia aman, ya. Vaksin untuk Indonesia aman. COVID-19. Siap divaksin saat vaksin siap. Oke. Thank you dokter. Udah ngobrol-ngobrol dengan kita dan mungkin banyak yang sudah kita tahu dari dokter. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan saya mewakili bangsa Indonesia, mewakili teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih dokter sudah menjadi bagian dari nakes, tenaga kesehatan yang selama ini merawat pasien-pasien dan membuat semuanya kembali sekarang. Semoga kita doakan baiklah semuanya. Terima kasih dan teman-teman jangan khawatir, kita akan ngobrol lagi dengan tema-tema atau bintang tamu yang lain tetap di Teras Negriku dalam Lisan
Teras Negeriku. Yuk kita ngobrol di teras.